bagaimana pemberian pelayanan esensial yang berbasis pada komunitas. Pada masa pandemi COVID itu yang dilakukan adalah bagaimana kita melakukan pencegahan penyakit menular melalui imunisasi. Nah, sekarang itu kan imunisasinya di Indonesia itu sekarang difokuskan di Jawa. Istilahnya di grup K di Jawa karena populasinya terpadat, kemudian terbanyak, sehingga nanti fokus untuk imunisasi itu ada di Jawa. Nah, ini DIY sedang mengejar target untuk melakukan imunisasi COVID. Ini yang harus kita sampaikan kepada masyarakat ya di sekitar kita. Ini kapan ada ini, tak bulan Juli ini dibuka, bulan Agustus dibuka, bulan September dibuka, sampai akhir Desember ini semuanya sepertinya sudah menjadi target, sudah harus selesai gitu ya kalau dinas kesehatan. Oke, kemudian yang berikutnya adalah pengendalian vektor. Nah, pengendalian vektor. Nah, ini pengendalian vektor-vektor penyakit itu ya banyak ya. Artinya seperti penyakit-penyakit yang ditularkan melalui nyamuk gitu ya, Aedes aegypti, nyamuk malaria gitu ya, nyamuk Anopheles dan sebagainya. Nah, termasuk pengobatan. Nah, kemudian yang kedua adalah menghindari perburukan akut dan kegagalan pengobatan dengan cara memberikan pengobatan bagi orang-orang yang mengidap kondisi-kondisi kronis. Nah, yang nanti akan jenengan temukan banyak itu adalah di DIY itu penyakit tertingginya itu untuk penyakit kronis itu adalah DM. Yang kedua adalah penyakit hipertensi. Jadi penyakit itu bisa disebabkan karena memang ada faktor keturunan, ditambah dengan perilaku-perilaku yang tidak baik, perilaku-perilaku yang kurang mendukung, sehingga dampaknya adalah menyebabkan terjadinya penyakit kronis itu menjadi sangat tinggi. Kalau di DIY itu karena untuk DIY itu kan punya kebiasaan makan manis. Nah, ini mendukung sekali. Jadi kebiasaan nilai-nilai budaya ini yang mendukung untuk terjadinya banyak DM ya. Menjadi kondisi menjadi kronis. Berikutnya adalah mengambil langkah-langkah khusus untuk melindungi populasi rentan seperti ibu hamil, ibu menyusui, anak-anak dan lansia. Nah, apa yang harus kita lakukan pada populasi rentan kesehatan, terutama ibu hamil dan ibu menyusui. Jadi kalau saya yakin kalau Bapak Ibu bekerja di rumah sakit di bangsal COVID tidak boleh tidak boleh ada ibu yang baru hamil ya. Ini karena dia termasuk orang-orang yang rentan terhadap kesehatan. Kemudian yang kedua adalah ibu-ibu menyusui ya, ini berarti punya anak balita. Biasanya sementara tidak diinikan dulu supaya harapannya sih karena nanti karena kondisi rentan kesehatannya itu dia akan lebih banyak risiko untuk terkenanya. Kemudian anak-anak dan lansia. Nah, ini sasaran empuknya. Jadi permasalahan yang sangat kompleks itu biasanya karena memang daya tahan tubuhnya sudah mulai penurunan pada lansia. Kalau anak-anak itu memang ya walaupun daya tahan tubuhnya bagus, tapi dia memang punya kerentanan dalam banyak aspek gitu ya, sehingga ini harus kita ini kan ya, kita selamatkan. Kemudian yang berikutnya adalah penata laksanaan kondisi kedaruratan yang memerlukan intervensi sensitif ya, jadi waktu dan menjaga fungsinya serta rujukan. Jadi ini kedaruratan yang ada di dalam komunitas yang sering kita temukan. Bagaimana caranya kita harus melakukan rujukan. Jadi kalau ada pasien mengeluh, saya kok pusing, tiba-tiba pusing, hilang kesadaran, apa yang terjadi? Ya sudah, maka kemudian kita harus bagaimana bisa melakukan rujukan, menghubungi puskesmas dan sebagainya. Oke. Selanjutnya, nah ini adalah tindakan-tindakan kunci yang berbasis pada komunitas. Apa tindakan-tindakan kuncinya? Yang pertama adalah kita melakukan intervensi kesehatan komunitas dan jalur pemberiannya, dan identifikasi layanan esensial dan jalur pemberiannya yang perlu dipertahankan. Artinya begini,
kenapa kita harus paham jalur-jalur di komunitas itu, bagaimana alur rujukannya, terus bagaimana kita berkoordinasi dengan puskesmas, itu hal-hal yang menjadi sangat penting. Karena nanti kalau misalnya ada apa-apa, ada masalah yang ada di dalam proses kita ketika kita sudah masuk di dalam komunitas itu, maka yang harus kita lakukan adalah satu, kalau ini perlu penanganan khusus, maka kita harus berkoordinasi dengan siapa? Kalau puskesmas, pemegang programnya siapa? Untuk lansia siapa? Ya, kemudian untuk selain lansia mungkin pemegang misalnya jiwa, kemudian HIV, kemudian penyakit menular yang lainnya itu siapa saja. Nanti itu harus kita pegang dulu ya. Jadi jalur-jalur layanannya dan jalur pemberian layanan itu, dan serta bagaimana nanti kita melakukan rujukan. Kemudian yang berikutnya adalah tentukan pelayanan non esensial yang dapat dihentikan atau ditunda, dan diidentifikasi kapan layanan tersebut dimulai kembali secara bertahap dan strategik check up-nya susulan serta pemulihan awal. Jadi contohnya begini, saat pandemi COVID-19 ini, maka banyak sekali layanan-layanan esensial itu yang tidak begitu esensial itu dihentikan, ya, dapat dihentikan. Tapi kita bisa menggunakan metode lain, media lain yang bisa digunakan jalur komunikasi atau melakukan suatu pemantauan terhadap agregat komunitas yang memang dia punya risiko. Nah, contoh, kalau misalnya kita posyandu sekarang agak sudah berhenti, ada yang berhenti, ada yang mulai lagi. Nah, kapan kita mau memberhentikannya? Kita berhentikan saat ini dalam kondisi memang PPKM. Kemudian yang kedua, apa yang dilakukan? Ya, jadi berarti nanti lewat kader setempat melakukan pemantauan, mungkin bisa melalui WA group atau apapun yang nanti bisa kemudian disampaikan pada puskesmas. Nah, jalur-jalur komunikasi yang dilakukan seperti itu nanti bisa disampaikan melalui salah satu upaya dasar untuk melakukan ini ya, jadi strategi check up-nya ini ya. Kemudian yang berikutnya adalah modifikasi pemberian layanan tingkat komunitas untuk menghindarkan kerumunan. Nah, ini caranya bagaimana? Ini penting. Ya, ini tindakan kunci berbasis komunitasnya untuk masa pandemi itu adalah bagaimana caranya memberikan layanan tingkat komunitas tapi dia menghindar kerumunan. Nah, sekarang itu semua bisa menggunakan teknologi. Jadi HP itu bisa digunakan semua kelompok umur, sepertinya tidak ada masalah, sehingga nanti ini bisa digunakan dalam pemberian layanan berbasis pada komunitas yang tidak harus datang berkerumun. Nah, yang menjadi masalah kalau itu check up. Nah, kalau misalnya itu harus check up gitu ya, harus check up. Kalau kemudian dia check up tidak datang karena misalnya ternyata saya pusing, mungkin gula darah saya tinggi. Nah, kalau seperti itu kan tidak bisa dihindarkan. Tapi kalau ada keluhan-keluhan yang mengarah pada peningkatan gula darah, mengarah pada tekanan darahnya itu meningkat, maka ya memang itu harus dilakukan di puskesmas. Sehingga modifikasi yang dilakukan oleh kader, oleh tim-tim tenaga kesehatan yang berbasis pada komunitas itu menjadi sangat penting. Ya, jadi saya yakin kok yang ada di komunitas, barangkali ada yang teman-teman yang bekerja di puskesmas, bagaimana caranya melakukan pemantauan terhadap misalnya penderita hipertensi, penderita kelompok agregat tertentu. Nah, itu bisa menggunakan WA, menggunakan apapun yang bisa digunakan sebagai upaya telemedicine menyelesaikan masalah. Kemudian yang berikutnya adalah perbaharui daftar rumah tangga. Nah, misalnya ini, ada ibu yang hamil dan menyusui, kemudian bayi baru lahir atau lansia, ya, penyandang disabilitas itu, atau dalam kondisi kronis
dan pantau juga rumah tangga tersebut untuk memastikan bahwa perawatan itu tetap berlanjut dan mengadakan jaringan ini ya, jadi jaringan keamanan sosial. Nah, kalau melihat seperti ini, maka yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita memberikan layanan berbasis pada keluarga, melakukan pemantauan tanpa harus melakukan ya melalui kunjungan rumah, tetapi tidak harus kemudian menghindari kontak yang terlalu erat. Nah, orang-orang dengan kondisi seperti ini biasanya tugas beratnya puskesmas itu adalah begini. Jadi saya sering ini memperhatikan puskesmas itu kan pelayanannya ada dua, pelayanan di dalam gedung dan di dalam gedung, di dalam gedung dan di luar gedung. Nah, pelayanan yang di luar gedung yang seperti inilah yang nanti kunjungan-kunjungan keluarga pada kelompok rentan kesehatan seperti inilah yang sangat dibutuhkan oleh mereka ketika pada masa pandemi COVID-19. Ya, ini menjadi sangat penting. Nah, sehingga orang-orang yang dalam kondisi rentan ini menjadi prioritas dalam proses di dalam kunjungan keluarga. Ya. Berikutnya, nah, adaptasi protokol diagnosis dan pengobatan dan latih serta lengkapi tenaga kesehatan komunitas untuk melakukan screening gejala COVID-19, mengenali tanda bahaya, tepat mengaktifasi jalur notifikasinya ya, tepat mengaktifasi jalur notifikasinya. Jadi ini adaptasi terhadap protokol diagnosis dan pengobatan ini menjadi hal yang sangat penting. Dan bagaimana seorang perawat komunitas itu paham kalau misalnya ada tetangganya dia kok tanda gejalanya sudah mengarah pada COVID-19, maka apa yang dilakukan? Ya sudah, ini berarti diarahkan, ditanya, di tracing. Kita harus punya kemampuan sedikit lah, paling tidak untuk melakukan tracing. Kontak eratnya dengan siapa, kapan, berapa hari yang lalu, kapan. Jadi surveillance untuk melakukan surveillance-nya itu harus punya kemampuan dasar ini. Nah, ya berapa jarak waktunya, berapa lama Anda kontaknya, berapa jam dan sebagainya. Itu nanti perlu dilakukan hal-hal seperti itu. Kemudian yang berikutnya kelima ya, susun daftar anggota komunitas yang terlatih pertolongan pertama perawatan akut dan perkuat atau buat sistem ya, jadi bagaimana nanti kita bisa melakukan sebuah sistem di mana nanti perawatan ini dalam 24 jam itu bisa dilakukan menjadi RW siaga ya. Kemudian RW siaga, RT siaga. Dan nanti kemudian kalau misalnya ada sesuatu dalam RT RW itu termasuk ada yang terkena COVID harus melakukan pemantauan. Kemudian bagaimana caranya kita misalnya harus standby untuk mengkomunikasikan ini dengan petugas kesehatan yang di puskesmas, karena layanannya kan semuanya tidak bisa kemudian saat itu bisa. Nah, tapi ada key person yang bisa nanti menghubungi puskesmas dan sebagainya. Itu menjadi sangat penting ketika kita berada di komunitas pada masa pandemi seperti ini. Kemudian yang berikutnya adalah pantau pemanfaatan layanan kesehatan esensial di tengah komunitas dengan cara menghubungi secara berkala tenaga kesehatan di komunitas. Jadi saya termasuk tim relawan yang di dalam ini pemantau isoman. Ya, jadi berupaya memberikan pelayanan terhadap teman-teman yang isoman. Kemudian yang kedua, selain layanan dalam bentuk konsultasi masalah perawatan, misalnya kalau dia sesek, kalau dia demam, kalau apa yang harus saya lakukan, terus pengobatan dan sebagainya, itu ada timnya. Memang kita ada timnya, beberapa tim medis dari teman-teman UMY dan UAD itu bergabung jadi satu. Kemudian nanti kita biasanya akan melakukan pemantauan secara berkala terhadap teman-teman yang seperti ini ya. Jadi kita membangun sebuah jejaring yang nanti memudahkan kita komunitas itu mengakses layanan kesehatan, termasuk kalau misalnya dalam kondisi darurat itu harus menggunakan ambulans,
harus dirujuk, kemudian butuh oksigen dan sebagainya. Itu memang ini ada ya, ada yang memang berbasis pada LSM, ada yang memang selain itu berbasis juga pada masyarakat satgas di tempat. Jadi biasanya koordinasinya dengan satgas, dengan jejaring-jejaring sosial yang ada di wilayahnya yang nanti bisa digunakan untuk melakukan ini. Oke. Kemudian bagaimana nanti kita melakukan penguatan penanganan COVID yang ada di komunitas? Yang pertama adalah pastikan kegiatan berbasis komunitas dimasukkan dalam rencana penanggulangan nasional. Kalau ini jelas ya, jadi kita COVID ini menjadi program penanggulangan nasional dan gandeng jaringan penyedia layanan komunitas seperti LSM, penyedia kesehatan swasta, sukarelawan yang mendukung dan penanggulangan secara terkoordinasi. Jadi ini yang harus kita sampaikan nanti dengan dengan orang-orang yang ada di masyarakat gitu ya. Jadi bagaimana caranya kita bisa bergandengan tangan gitu ya, dan membuat jaringan di mana nanti jaringan itu saling mendukung supaya nanti masalah-masalah kesehatan COVID-19 di komunitas itu bisa diatasi. Kemudian yang berikutnya adalah mengidentifikasi cara-cara sesuai dengan konteks bagi tenaga kesehatan komunitas berkontribusi kepada penanggulangan COVID-19 seperti screening. Yuk lakukan, bagaimana cara melakukan screening di komunitas. Termasuk tadi melakukan, kalau screeningnya ini berarti tracing. Kalau kita sebenarnya kalau belum dilatih swab yo agak ini ya, jadi beberapa teman-teman kalau di tempat kami itu kan karena ada prodi TLM itu ya, jadi mereka ada pelatihan swab, perawat juga ikut ya, jadi melakukan swab antigen itu bisa. Kemudian merujuk, nah nanti rujukannya di mana? Oh kita punya shelter, punya shelter beberapa di mana. Kalau shelter itu kan saja ya, misalnya ada ambulan gratis dan sebagainya ya. Memberikan dukungan bagi perawatan di rumah, kebutuhan tenaga pusat isolasi berbasis komunitas. Nah ini, dan menjalankan surveillance pelacakan kontak, kemudian komunikasi risiko dan penggandengan di komunitas. Itu menjadi sangat penting sebagai seorang perawat komunitas. Jadi saya itu beban moralnya tinggi ketika saya berada di hidup bersama masyarakat gitu ya. Saya seorang perawat komunitas, kalau saya tidak memberikan contoh untuk mereka, role model untuk mereka, itu menjadi sangat ini ya. Jadi saya punya beban yang sangat luar biasa. Nah, ini harus kita lakukan. Walaupun kadangkala kita punya risiko. Jadi saya kadangkala kalau baru Zoom kayak gini itu tetangga depan rumah itu gedor-gedor pintu, Bu, ada apa Pak? Bu, saya minta tolong dicek, kan itu ada yang meninggal dunia. Itu sudah pasti apa belum meninggalnya. Nah, tapi dia dengan catatan ibu harus prokes karena ini kontak erat dengan ini. Jadi bagus dia memberitahu. Kalau tidak, biasanya saya kadangkala ya memastikan seperti ini tuh kan di RJP juga resusitasi sederhana gitu ya. Terus saya lihat pupilnya gitu ya, terus riwayat kontak ya. Resikonya buat kita adalah kita ya sama dengan Bapak Ibu ketika di rumah sakit, ini berarti harus kontak dengan orang-orang dengan COVID, tapi ya enggak apa-apa, risiko tertularnya memang tinggi. Jadi kadang-kala saya diingatkan kalau ada yang teman-teman PKK itu, Bu, nanti kalau ini ada yang sakit, kemungkinan Ibu nanti diminta lagi loh untuk memeriksa kondisinya gitu. Nanti hati-hati ya Bu, harus prokes. Oh ya, siap gitu ya. Jadi itu adalah salah satu bentuk ini ya. Jadi termasuk isolasi berbasis komunitas itu, kalau ada di desa ada SD yang bekas tidak digunakan, lalu ada yang ingin isoman, kalau bercampur dengan keluarga itu juga risikonya tinggi ya, karena kita kontak eratnya itu pasti terus. Kalau di dalam satu keluarga, kemarin sempat suami saya positif, saya tidur di atas sama anak-anak, dia di bawah, tapi saya sudah bilang membatasi, jangan berinteraksi di dapur. Jadi dapur itu milik saya, Anda hanya suami saya hanya di depan
TV sama di kamar, udah itu tidak boleh, saya nggak boleh ke sana. Jadi saya kalau turun lewat situ, lewat tangga, kemudian makanan saya serahkan di depan ini, kemudian isoman selama 14 hari saya juga ikut isoman. Ya jadi hal-hal seperti itu ya menjadi ini ya tantangan buat kita, tapi yo rasanya isoman di dalam rumah tak tidak keluar itu yo bunek betul ya, makan tidur ya. Kalau ada yang dimakan enggak apa-apa, kalau tidak ada yang dimakan ini agak susah ya. Berikutnya adalah tetap protokol screening COVID berbasis komunitas menggunakan jadi ini ada definisi kasusnya, ada di standar 6, ini miliknya Kementerian Kesehatan ya, untuk mengenali tanda-tanda bahaya dan merujuk sesuai yang sesuai ya. Jadi kalau seperti ini biasanya tetangga itu kalau ada yang kena COVID itu biasanya WA saya, Bu, saya kena COVID, saya batuknya tidak berhenti-henti, saya harusnya bagaimana ya. Sekarang ini saya kasih biasanya isometri gitu ya, apa namanya yang untuk memantau ini, bukan isometri, apa Pak namanya, jadi yang untuk memantau oksigenasi itu. Nah kemudian setelah itu biasanya saya pantaunya, Bu ternyata sesak sekali Bu, nggak bisa, ini berapa sekarang posisinya 75, ya sudah kalau segitu memang harus ke rumah sakit rujuk ya. Nanti siapa yang punya mobil kendaraan orang tapi itu COVID ya wes, punya saya juga nggak apa-apa, yang mana yang bisa nanti disemprot mobilnya setelah misalnya mengantarkan dan sebagainya. Jadi itu harus dilakukan oleh kita ketika kita berada di komunitas, termasuk dalam situasi pandemi seperti ini. Oke, kemudian pelibatan komunitas dalam komunikasi itu menjadi sangat penting ya. Jadi yang harus kita lakukan adalah bagaimana penularan COVID-19 ya. Jadi pelibatan komunitas dalam komunikasi penularan COVID-19 ini menjadi hal yang penting. Jadi kadang-kala perkumpulan itu kan susah untuk dilarang. Dan pasti pakai snack. Kalau pakai snack itu pasti buka masker. Saya pernah diundang sekali itu sama Pak RT, Bu, tiba-tiba ada undangan dari Pak RT, Bu, ini karena hajatan anaknya. Terus ini apa? Syukuran katanya. Sampai sana itu kami yasinan ibu saya tidak tahu. Dan itu diberi makan, membuka masker, tidak ada jarak. Terus saya bilang sama suami saya, kepepet Mak, saya sudah di depan, saya malah suruh jadi MC. Sehingga apa? Ya sudah saya lakukan, tapi saya semogalah tidak ada apa-apa. Jadi dan alhamdulillah tidak ada masalah. Tapi hal-hal seperti itulah yang harus kita sampaikan kepada masyarakat, pemahaman mereka terkait dengan penularan COVID itu. Kerumunan itu memang menjadi hal yang mutlak. Pasti penularannya akan lebih banyak di sana karena tidak tahu siapa yang OTG, siapa yang terkena, yang kadang-kala tidak bergejala gitu ya, sehingga nanti bisa menjadi penular utama bagi teman-teman atau orang-orang yang berkumpul di situ, apalagi membuka masker, makan bersama, minum bersama dan seterusnya. Nah kemudian yang kedua adalah tindakan berlanjut mencari pertolongan esensial. Jadi cara pertolongan yang dapat dicari dengan aman ya. Kemudian setiap perubahan tempat pemberian layanan atau fasilitas pelayanan kesehatan itu menjadi hal yang penting. Jadi sistem rujukannya. Jadi kadang-kala kalau ada yang melaporkan saya bergejala, biasanya suami saya udah langsung menghubungi puskesmas. Siapa hari ini yang puskesmas itu yang buka layanan swab mana, nanti diantar ke sana, hasilnya berapa. Dia takut, masyarakat itu takut, kalau mau di swab saya takut Bu, saya takut. Saya bergainingnya itu sampai lama meyakinkan mereka. Saya hanya bilang, Mbak, nek jenengan nanti ada apa-apa ketika jenengan terkena COVID, maka nek jenengan tidak pasti dengan masalahnya itu COVID atau tidaknya, maka nanti kita merujuknya akan menjadi susah. Sekarang mencari rumah sakit susah. Dia takut kalau sudah seperti itu. Iya Bu, berarti kalau jenengan pasti COVID, jenengan pasti akan dibantu puskesmas, itu satu. Yang kedua, nanti kita kalau merujuk cetok langsung ke ruang COVID ya. Jadi nanti misalnya ke rumah sakit tipe C atau tipe B itu sudah jelas rujukannya rujukan COVID gitu ya. Oke, kemudian berikutnya praktek perawatan mandiri dan keluarga di rumah yang diperlukan semua anggota untuk memenuhi kebutuhan kesehatan dan menghindari membuat peran gender tradisional semakin tertanam. Jadi begini, maksud saya begini,
perawatan mandiri dan keluarga di rumah itu menjadi sangat penting gitu ya, pelibatan ini. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu di rumah buka praktek perawatan, itu menjadi hal yang penting, hal-hal yang esensial gitu ya di komunitas, karena itu bisa menjadi support system yang luar biasa di komunitas. Kadangkala saya tahu kalau tetangga saya tahu kalau perawat itu dia datang, Bu, saya mau minta obat sama ibu. Kalau obat saya tidak bisa, tapi kalau ibu sakit ada ini saya bisa mengarahkan, saya bisa ini dan sebagainya. Oh iya, saya minta detensi saja. Kemudian yang kedua, saya mau minta dilakukan perawatan untuk kakinya misalnya sakit atau ini ya. Ya enggak apa-apa, nanti saya telateni kalau saya pulang dari kerja setiap malam atau sore nanti saya datangi, enggak apa-apa. Nah, itu penting sekali ya. Tapi sekarang kayaknya kalau sudah kayak Pak Doni sibuk, kemudian Bu Yeti sudah ini, jadi perawatan praktek mandiri itu biasanya agak terbengkelai. Tapi ada juga yang memang teman-teman nggak mau bekerja di itu selain menjadi di tempat perawatan praktek mandiri. Kemudian yang berikutnya adalah perawatan di rumah untuk orang dengan gejala COVID ringan hingga sedang. Ya, jadi ini ada buku panduannya. Nah, ini nanti bagikan informasi ini dan hubungi tempat mencari pertolongan jika muncul ada tanda bahaya. Ini penting. Ini harus kita ajarkan. Justru sekarang itu malah kalau saya memang kemarin kita usahakan untuk praktek profesi ini malah justru melakukan pemantauan terhadap keluarga atau rumah tangga yang salah satu atau mungkin keluarganya ada klaster COVID. Nah, dengan cara seperti itu ternyata membuat anak-anak mempunyai pemikiran kritis, karena banyak hal yang kita dapatkan ya. Jadi ternyata kalau misalnya PaO2-nya menurun seperti ini, apa yang harus dilakukan? Walaupun kita tidak datang langsung ke keluarga, tapi bisa melakukan pemantauan. Caranya begini, yuk posisinya seperti ini, ambil video call, bisa. Nah, jadi banyak ilmu-ilmu yang didapatkan dengan cara melakukan pemantauan secara berkala ini di komunitas. Dan apalagi pelibatan misalnya Satgas, kemudian pelibatan orang-orang yang ada di sekitar kita, itu menjadi sangat penting. Dan itu tidak dimiliki oleh kemampuan perawatan-perawatan yang lain ya. Jadi kalau misalnya keperawatan, saya itu senangnya kalau menjadi seorang perawat komunitas itu adalah kemampuan kita melakukan negosiasi, melakukan lobbying terhadap orang, jaringan-jaringan sosial yang ada di sekitar kita itu mungkin itu jarang dilakukan oleh teman-teman yang di klinik. Orang-orang komunitas itu kan belusukannya di mana-mana. Jadi kemampuan untuk melakukan itu ada gitu ya, dengan siapapun, dimanapun gitu ya. Nah, itu yang saya sebenarnya sangat perbedaannya orang komunitas dengan orang klinik itu di situ. Oke, berikutnya pelibatan komunitas dalam komunikasi ya. Jadi ini peran tenaga kesehatan yang ada di di komunitas sebagai aktor terpercaya. Nah, ini saya ini akan penjenengan rasakan betul ini ketika jenengan tahu ini adalah sebagai seorang perawat atau orang kesehatan, biasanya kata-katanya itu sangat dipercaya oleh tetangganya, termasuk dengan hal-hal yang kesehatan itu. Kalau udah dijelaskan kayak gitu, mereka responnya bagus biasanya dan pengen taunya banyak. Nah, ini harus kita gunakan ya. Jadi mumpung kita menjadi orang yang ada di komunitas, maka kita harus menjadi aktor ini, menjadi role model, iya, menjadi orang yang pembaharu dalam kesehatan di dunia komunitas, iya, gitu ya. Kemudian kita jadi pendekatannya itu berbeda. Kalau orang-orang komunitas itu sosial banget gitu ya. Jadi kadang-kala kita kepekaan sosialnya itu dituntut lebih tinggi. Jadi kalau kita sudah bekerja itu kan pulang jenengan ini, tapi ada hal-hal yang critical thinking komunitasnya itu yang kepekaan sosial itu yang harus kita miliki, kemudian kita biar dia merasakan bahwa kita itu menjadi bagian yang terpenting dalam kehidupan mereka. Oke,
Kemudian yang ini yang perlu saya tekankan, kesehatan jiwa dan kesehatan psikososial. Ini menjadi sangat penting sekali di dalam masa-masa pandemi COVID-19 ini. Karena apa? Jadi permasalahan pandemi COVID itu berdampak pada sosial, berdampak pada ekonomi, itu akan menyebabkan permasalahan ini. Salah satunya, jadi masalah kesehatan jiwa, kesejahteraan psikososial. Nah, kalau saya ada orang yang tidak percaya COVID itu, saya hanya memikirkannya itu, ini orang secara berpendidikan tinggi. Tetapi kenapa kok kemudian dia cara berpikirnya seperti itu? Adakah sesuatu yang salah? Karena dia merasa jadi COVID itu memang tidak ada, itu bagian dari sebuah konspirasi. Oke, mungkin bagian dari sebuah konspirasi, tapi kan ada betul di sekitar kita karena banyak yang meninggal dan sebagainya. Tapi dia tidak percaya, tetap tidak percaya. Saya tuh hanya berpikir, apakah ini karena dampak dari COVID itu bisa membuat orang kemudian punya pemahaman yang menjadi seperti itu. Akhirnya apa? Inilah yang menjadi masalah, kesehatan jiwa yang ada di komunitas itu yang justru akan menjadi masalah utama ketika pandemi ini tidak segera berakhir, gitu ya. Nah, sekarang jadi gini, bagaimana orang yang mengalami kelompok-kelompok rentan itu, kemudian remaja, penyandang disabilitas, kemudian lansia, itu memberikan informasi layanan yang dapat diakses, ya. Kemudian sumber daya komunitas yang dapat membantu mengidentifikasi keluarga, teman, dan orang-orang yang percaya untuk dapat dihubungi, dan nanti biasanya ini biasanya ya, karena akan muncul dua masalah jiwa ini dan psikososial itu. Kekerasan itu ada dua, verbal maupun non verbal. Nah, ini yang sering terjadi, ya, sehingga ini sangat dibutuhkan. Nah, sekarang yang kita butuhkan lagi apa? Bagaimana kita membentuk sebuah sistem informasi yang berbasis pada komunitas, ya. Jadi perkuat surveillance COVID berbasis komunitas itu menjadi sangat penting dalam pemberian asuhan. Nah, perawat itu harus mengerti bagaimana melakukan, sebenarnya dari sisi surveillance epidemiologi, seorang perawat itu juga mesti ngerti ini akan terjadi ledakan kasusnya kapan. Itu dilihat dari data-data yang ada di dalam komunitas itu. Ya, jadi nanti perkuat surveillance-nya yang berbasis komunitas. Ya, jadi untuk mengidentifikasi peringatan dini, memastikan kasus identifikasi dini, tindakan segera diambil, gitu ya. Dan juga ini ya, pendekatan dengan penyesuaian di hotspot untuk mitigasi penularan. Nah, ini penting. Nah, ini harus dipahami oleh seorang perawat komunitas. Dan yang kedua, masukan data dikumpulkan tenaga kesehatan komunitas. Jadi ini nanti sistem informasi pengelolaannya memang mungkin ini basisnya akan ada di puskesmas, ya, di puskesmas. Kemudian nanti hasil-hasil dari pendataan yang di awal dari identifikasi dini, kemudian bagaimana ini data digunakan nanti sebagai data dasar untuk melakukan langkah-langkah selanjutnya, termasuk melakukan advokasi dengan anggota dewan, ya, penguatan untuk sumber daya keuangannya di APBD. Mengeluarkan uang itu juga tidak mudah. Hasil itu adalah biasanya dari surveillance. Jadi surveillance yang sudah dilakukan berbasis komunitas itu diolah sedemikian rupa menjadi data, dan data itu bisa menjadi data untuk advokasi nanti di pemerintahan. Oke. Kemudian kumpulkan dan pantau data tentang infeksi dan kematian COVID di antara tenaga kesehatan komunitas. Ya, jadi ini yang terkena infeksi, yang kematian tenaga kesehatan di komunitas, dia diklarifikasikan menurut jenis kelamin, usia, sampai sebulan gitu sudah harus
ke rumah sakit lagi atau mungkin ke puskesmas, layanan apa yang bisa memberikan layanan untuk care spot treatmentnya untuk mereka. Nah, teman-teman yang mengalami HIV/AIDS ini, maka nanti mau tidak mau ya memang harus sifatnya seperti kunjungan rumah. Kebutuhannya apa? Nanti pemantauannya adalah dengan KDS-nya dari kelompok apa namanya, teman sebayanya. Orang-orang yang sesama penderita itu biasanya punya kelompok. Nah, nanti kalau ini biasanya mereka yang akan dropping obat, kecuali ada keluhan. Kalau ada keluhan berarti harus ke rumah sakit. Demikian juga dengan pasien-pasien yang mengalami gigi, itu juga seperti itu. Pengobatannya tidak boleh berhenti, sama dengan orang HIV/AIDS. Kalau dia apa namanya memang mungkin ada yang kemudian samar ya. Samar itu dalam artian dia seperti kondisi normal karena memang apa CD4-nya memang dalam batas normal. Itu tidak ada masalah. Tapi kalau misalnya dia kondisinya menurun ya, kalau orang HIV ini ya biasanya akan banyak masalah sistem yang akan bermasalah, apalagi kena COVID. Wah, itu kemungkinan besar dia punya resikonya lebih tinggi karena imunitasnya rendah ya. Kemudian yang teman-teman yang TB demikian juga harus tidak boleh berhenti, dan ini dilakukan pemantauan secara berkala dengan kunjungan rumah secara ini ya. Oke, lanjut tadi sudah ya. Sekarang tanpa kontak fisik nih ya. Jadi setiap kegiatan tanpa kontak fisik ya. Jadi nanti tetap kenakan masker gitu ya. Kemudian jaga jarak ya. Kalau wawancara ya wawancaranya jauh-jauhan ya. Saya sudah merasakan kalau dengan teman-teman yang kena COVID itu jauh-jauhan kita bisa ngomong ya. Kemudian yang berikutnya tata laksana komunitas untuk kasus penyakit akut pada anak. Ini banyak ya, sering terjadi. Ini penyakit akut pada anak ini menjadi dia menjadi kelompok rentan kesehatan ya. Menjaga kebersihan tangan, kemudian kebutuhan APD. Jika pasien tidak suspek COVID, maka kenakan sarung tangan medis dan sarung tangan untuk pemeriksaan. Ini kalau sekarang swab ya, atau mungkin malaria ada kala ya, sesuai dengan protokol standar. Nah, kemudian ini RTD itu biasanya orang-orang yang untuk memastikan apa namanya malaria ya. Kalau sekarang ya malaria pakai RTD ini. Kemudian berikutnya, nah, perhitungan utama terhadap tahap kehidupan ini yang penting Bapak Ibu. Jadi apa yang harus kita lakukan sebagai seorang perawat komunitas ketika kita memberikan asuhan berbasis pada komunitas. Nah, apa yang kita lakukan? Yang pertama ini mesti KB. Sekarang itu fenomenanya dengan pandemi COVID-19 itu adalah orang yang sudah harusnya suntik KB tidak suntik, harusnya minum pil KB tidak minum pil KB, harusnya misalnya lepas IUD tidak lepas, atau mungkin ini sehingga masalah keluarga berencana ini menjadi hal yang sangat signifikan berkaitan dengan COVID-19. Karena kehamilannya menjadi sangat tinggi karena cenderung orang banyak tinggal di rumah bersama pasangan suami istrinya. Kalau dulu kita bekerja masing-masing, ketika datang mungkin sudah malam tidur bersama. Tapi ketika ini kan banyak di rumah, makan bersama, tidur bersama, ini bersama, jadi interaksinya menjadi lebih banyak, sehingga kemungkinan akan kegagalan terhadap keluarga berencananya itu menjadi sangat tinggi ketika ketika pandemi COVID-19. Nah, kemudian yang berikutnya layanan terhadap ibu kemudian bayi baru lahir itu menjadi sangat luar biasa. Saya itu kadang-kala prihatin melihat teman-teman yang ada di rumah sakit itu ketika mendapatkan rujukan COVID adalah orang yang baru mau melahirkan. Ya, kadang-kala mereka tidak bisa menerima karena di situ banyak COVID. Kemudian yang kedua
nanti malah kalau diterima karena di ruangan itu sudah banyak ruangan digunakan untuk orang-orang COVID, dia tidak kena COVID, di swab tidak kena COVID. Nah akhirnya apa, dimintalah untuk ke bidan praktek swasta atau ini, dan akhirnya apa, sekarang itu angka kematian ibu dan bayi itu menjadi sangat tinggi ketika masa pandemi COVID. Itu memprihatinkan untuk kita semua ya, karena akhirnya apa, tidak diterima, kemana rumah sakit sana penuh, rumah sakit sana penuh, rumah sakit sana penuh, sehingga akhirnya tidak tertolong, akhirnya banyak yang meninggal dunia. Yang berikutnya adalah anak dan remaja. Nah, di anak dan remaja ini penuh dengan masalah-masalah yang cukup kompleks gitu ya. Anak dan remaja walaupun kadangkala tidak bergejala, tapi anak yang kena COVID ini sudah sangat banyak. Remaja yang terkena COVID yang meninggal juga ada, yang usia dewasa yang meninggal juga banyak. Artinya ini sebenarnya walaupun tidak serentan ketika lansia atau usia-usia di atasnya, tetapi ini adalah generasi-generasi penerus yang harus kita openi ya, sehingga ini menjadi fokus utama ketika kita diberikan pada berbasis pada komunitas. Yang terakhir adalah pada lansia. Lansia ini kelompok rentan yang paling banyak sekarang kasusnya meninggal dunia itu memang banyak juga dari lansia. Kenapa bisa terjadi? Karena banyak sisi kerentanan dari aspek struktur anatomi fisiologi tubuhnya yang sudah mulai menurun ini, sehingga dia berdampak terhadap bagaimana kerentanan itu menyebabkan akhirnya harus merenggut nyawanya lansia. Dan itu banyak sekali, kalau saya lihat di tetangga-tetangga sebelah saya yang meninggal karena COVID itu banyaknya adalah lansia, dan mereka tertular dari anaknya atau keluarganya yang memang dia adalah orang-orang dengan OTG. Nah, dengan OTG orang tanpa gejala, dan dia bawa pulang virus mengenai orang-orang lansia yang memang dia punya penyakit kronis kadangkala, dan penyakit-penyakit yang bisa memperberat kondisi ketika dia terpapar COVID-19. Oke, tinggal satu lagi slide saya. Nah, ini yang terakhir. Jadi untuk ini adalah salah satu bagan yang saya coba paparkan pada adik-adik semuanya, yaitu terkait dengan bagaimana pemeriksaan dan pengobatan anak yang sakit di tingkat komunitas selama wabah COVID-19. Ya, jadi ini nanti yang harus kita lakukan pertama adalah kita melakukan screening. Ya, screening COVID-19 sesuai dengan protokol kesehatan itu ya. Nah, jangan lupa yang arahkan atau terapkan ini dengan PPI ya. Kemudian kalau biasanya screeningnya akan banyak menggunakan MTPS gitu ya, MTPS-nya lengkap apa belum ya. Nah kalau belum ya maka nanti harus menggunakan protokol COVID-19, kemudian apakah APD-nya lengkap tersedia atau tidak. Nah ini penting, kadang-kala kita menjadi lupa. Saya sendiri kalau melakukan tindakan di komunitas dengan ini ya, saya hanya yang punya APD yang saya miliki, saya tidak punya gaun itu yang kemudian saya harus menggunakan ketika dia benar-benar terpapar COVID itu enggak. Saya dia hanya sekedarnya, tapi saya cuci tangan, nanti habis itu mandi, baju yang kita gunakan udah langsung dicuci, kemudian masuk mesin cuci, direndam dulu mesin cuci, jadi tidak akan terkena tertular ya. Jadi itu yang harus kita lakukan setiap saat ya, harus diikuti terus sampai kalau saya itu lebih protokol lagi walaupun bukan orang kesehatan ya. Jadi dia bawa semprotan di mana-mana, ibu mau duduk semprot, mejanya semprot, apanya semprot, termasuk laptopnya semproti semua. Jadi habis itu ini untuk membeli untuk nyemprot itu berapa liter itu setiap bulan ya, jadi sampai bergalon-galon banyak ya. Tapi memang itu menjadi sangat safety untuk kita semua. Nah mungkin itu ya, jadi ikuti protokol standar MTPS, kemudian protokol untuk jaga jarak dan seterusnya. Nanti
lalu inisiasi pengobatan atau sesuai dengan protokol MTBS itu dimodifikasi, kemudian beri pengobatan sesuai protokolnya dan seterusnya. Jadi ini prosedurnya tidak jauh berbeda dengan ketika jadi kita melakukan MTBS, tetapi harus dimodifikasi dengan bagaimana caranya kita melakukan pencegahan terhadap COVID-19. Nah, barangkali itu yang bisa saya sampaikan, kayaknya sudah 1 jam lebih. Oke. Monggo barangkali ada diskusi, Bu Yeti, saya haturkan waktunya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu. Ini mohon maaf, ini saya menggantikan Bu Yeti, Bu. Saya Anto, Ibu. Monggo. Baik, terima kasih. Anto. Bu. Jadi terima kasih Bu atas paparan materi tentang ASKEP di komunitas masa pandemi ini. Baik, selanjutnya ada sesi tanya jawab dan diskusi. Bagi mahasiswa yang mau memberikan pertanyaan atau hal yang mau disampaikan, silakan. Sebut nama ya. Selamat sore Pak Anto. Selamat sore. Nama Pak Tri nggih ini? Nggih, monggo Pak. Nggih, das Kang Santen Bu Suratini, kalau Pak Tri Bantul ya. Nggih, Santen. Nggih, Pak. Nggih, bagus sekali untuk paparan tentang pandemi Covid saat ini ya. Untuk terkait kita sebagai tenaga kesehatan saat pandemi memang sangat diperlukan banget untuk masyarakat. Seperti apa? Misalkan jadi relawan, tenaga kesehatan sekaligus relawan, kita sangat membantu baik itu instansi rumah sakit sendiri atau di desa. Kayak seperti kemarin untuk FRB desa itu banyak sekali yang belum hidup. Mereka kebingungan bagaimana menerima jenazah COVID, apa punya APD apa belum. Jadi kita merangkul dari instansi atas, merangkul dari bapak-bapak Pak Babin, baik dari Polsek atau Kodim. Jadi kita harus benar-benar bisa merangkul mereka bagaimana caranya berkomunikasi yang baik atau mengajak mereka untuk satu haluan dalam penanganan bencana COVID saat ini. Saya pernah bulan-bulan awal COVID tahun kemarin jam 7 malam sampai jam 7 pagi itu di daerah Kretek tempatnya. Saya sampai support mengambilkan APD yang lengkap 10 biji dari sepatu, masker dan yang lainnya. Untuk apa? Karena FRB setempat belum hidup. Cari orang saja untuk membantu, pemulasaran nggak ada. Untuk menggali pemakaman sampai berjam-jam kita lalui. Ya, terima kasih untuk teman-teman FRB yang Kretek. Saat itu kita menghidupkan cari orang aja susah. Jam 3 pagi baru dapat 6 orang. Jadi seperti itu. Kita di masyarakat tetap harus aktif membuat mereka sadar akan COVID dalam segi pengetahuan, dan kita mengajak mereka yang terpenting adalah mengajak mereka untuk berpikir secara multidimensi. Artinya apa? Dari tokoh agama misalkan, betul tokoh agama sebagai role model, tapi kebanyakan mereka kurang berpikir secara multidimensi, jadi tidak mengikuti keilmuan teknologi yang saat ini ada, kabar-kabar COVID yang terbaru dengan kecanggihan varian COVID yang sangat ganas ini. Sampai minggu-minggu ini saya menerima pasien itu rata-rata umur 40 tahunan. Jadi saat-saat mereka masih kerja ya. Terlebih lagi yang banyak yang datang ke UGD adalah orang-orang yang isoman di rumah. Artinya apa? Karena kebanyakan mereka untuk controlling dari teman-teman memang kurang ya. Saya paham karena teman-teman yang di namanya puskesmas capek banget. Saya tahu betul itu capek banget. Kadang mereka udah di dalam UGD udah saturasi di bawah 40 pasti itu. Jadi udah sesek 2 jam pasti sudah tidak ada. Jadi kita besoknya untuk teman-teman yang kalau udah terjun di masyarakat, memang kita harus tetap harus paling enggak migunani untuk masyarakat yang kita
diami di sana. Ngaten itu cuma untuk ngobrol-ngobrol sedikit. Terima kasih waktunya Bu Suratini, salam sehat selalu. Pak Anto tetap semangat, matur nuwun. Wah, terima kasih Pak. Ini share pengalaman ini Bu. Ya. Luar biasa Pak itu Bapak itu. Baik, terima kasih Pak Justinus Triwindarto. Berikutnya ada yang mau ditanyakan lagi? Mahasiswa dari reguler, dari lintas jalur? Saya menanggapi sebentar ya Pak. Monggo. Oke, Pak Justinus, luar biasa Bapak itu perawat komunitas yang sangat luar biasa. Jadi betul Pak, jadi kalau ada kematian yang ada di desa yang disebabkan karena COVID-19, itu biasanya masyarakat kan tidak mau memandikan, pemulasaraannya menjadi susah. Dan ini akhirnya biasanya ya yang kita lakukan adalah koordinasi, nanti harus yang harus kita lakukan koordinasi di mana rumah sakit yang bisa melakukan pemulasaraan, kemudian ya seperti tadi, jadi merangkul semua aspek yang ada di desa itu untuk bisa bergerak bersama. Ini menjadi masalah bersama, harus kita lakukan bersama, itu menjadi hal yang sangat penting. Ya konsep-konsep pemberdayaan masyarakat seperti inilah yang sebenarnya kita butuhkan dalam kondisi saat ini, supaya kita semua bisa mengatasi, menyelesaikan masalah pandemi ini dengan baik. Ya Pak Justinus ini salah satu role model perawat yang ada di komunitas ini ya. Jadi nanti kalau pas Pak Anto ini kalau praktik komunitas sudah Pak Justinus sudah dapat A Pak. Iya Bu. Ya. Iya. Hebat Pak Justinus ini ya. Ya baik, yang lain, mahasiswa yang lain silakan. Ini kesempatan untuk kita bertanya kepada yang sudah pengalaman ini Bu Surantini. Monggo silakan. Saya Pak Imron Pak. Oh silakan. Senang saya diskusinya bagus. Yang ingin saya tanyakan di masa pandemi ini sebagai perawat komunitas yang harus kita lakukan apa saja Bu? Sedangkan di sekitar kita di daerah Jogja saat ini itu COVID-19 sangat merajalela. Terus apakah yang harus kita lakukan? Apakah kita harus turun ke lapangan untuk melakukan perawatan komunitas ini? Terus yang berikutnya yang sekarang ini sebetulnya kesalahannya dari siapa? Baik dari instansi dinas kesehatan ataupun dari pemerintah setempat. Karena kebanyakan pada masa pandemi saat ini kan malah petugas yang membuat takut masyarakat. Dalam hal seperti ini tindakan apa yang harus kita lakukan? Karena sedikit-sedikit mereka selalu memakai APD. Memang benar APD itu dilakukan untuk proteksi dan perlindungan dirinya kita. Tapi untuk masyarakat, apakah benar-benar dia mendapatkan penyuluhan yang sebetulnya atau tidak? Karena kenyataan saat ini, untuk kerjasama antar lintas sektor pun sangat sulit. Karena kita harus mematuhi social distancing dan physical distancing tersebut. Sedangkan masyarakat di daerah luar Jawa pun, kita harus menjelaskan sangat-sangat detail, perlu sampai 2-3 hari untuk mereka bisa mengerti. Sebagai perawat komunitas yang profesional, langkah apakah yang paling tepat untuk kita lakukan untuk turun ke masyarakat? Kebanyakan orang puskesmas, mereka cuma berdomisili di puskesmas. Sebetulnya apakah tindakan untuk melakukan kerjasama RT, RW, terus kepala dusun, Pak Lurah ataupun camat setempat? Sedangkan pemimpin di situ pun juga tidak ada. Terus apa yang harus kita lakukan? Terima kasih. Monggo Bu. Wah, pertanyaannya banyak sekali nih ya Pak ya. Iya. Bapak dari mana Pak? Saya dari Puskesmas Agi Muga Dinas Kesehatan Timika Bu. Papua. Oh, dari Papua ya Pak ya. Jadi mungkin pertanyaan yang disampaikan oleh Bapak tadi sangat erat kaitannya dengan melihat situasi kondisi di sana ya Pak ya. Iya Bu. Ya, baik Pak. Kayaknya tapi Bapak bukan orang Papua deh.
Orang Jawa ya Pak, tapi tinggal di Papua ya. Lahir besar Bu di sana. Oh ya, Asa, baik. Asa, dibuka tolong. Walaupun Pintunya dibuka dulu lahir sebentar. besar di sana, tapi aslinya orang Jawa, ya berarti ini saudara kita sendiri, tapi sudah betah di sana ya Pak ya. Pak, Pak siapa, Muhammad Iryana ya, atau Pak Imron? Saya Oh Pak ya, Pak Irjayana J. Bapak, terima kasih atas ini ya diskusinya untuk hari ini. Jadi inilah yang harus kita lakukan Pak. Jadi peran seorang perawat yang ada di komunitas. Jadi kalau kita kembali kepada teorinya komunitas itu kan ada 4 konsep dasar yang dilakukan untuk di komunitas. Yang pertama adalah pendidikan kesehatan. Kemudian yang kedua adalah bagaimana kita melakukan proses kelompok. Ya, kemudian yang ketiga kemitraan, yang keempat adalah bagaimana melakukan pemberdayaan dan intervensi profesional. 5 aspek yang harus kita lakukan ketika kita menjadi seorang perawat di komunitas. Nah, dalam hal ini, jadi memang pendidikan kesehatan itu menjadi hal yang sangat penting. Tapi memang ini kalau sekarang harus menggunakan media-media elektronik. Tidak bisa kemudian kita hanya bicara satu persatu, apalagi kalau letak geografisnya seperti tempatnya Pak Iryana. Ya, jadi ini media-media elektronik atau media-media sosial media, jejaring sosial media yang bisa diakses oleh masyarakat. Ya, jadi itu pesan-pesan terkait dengan COVID itu harus ada. Ya dimanapun, itu kalau bisa sih selalu diingat. Kalau teman-teman yang ada di puskesmas nggak mungkin kan melakukan pendidikan kesehatan datang-datang ke apalagi lokasinya jauh-jauh, tempatnya seperti tempatnya Pak Iryana ya. Jadi nanti yang harus kita lakukan adalah kita menggunakan media-media jejaring sosial sedemikian rupa yang bisa diakses oleh masyarakat. Nah, mungkin akan berbeda ya kondisinya dengan Jawa. Kalau di sana ya memang mungkin menyesuaikan situasi kondisi yang ada di sana. Kemudian yang kedua terkait dengan RT RW atau pemerintahan penyuluhan RT RW Pak tadi Pak? kerjasama antar lintas sektornya. Ya. Jadi yang saya sampaikan tadi kan kalau prinsipnya di komunitas itu ada 4, termasuk kemitraan. Kemitraan itu di sana ada kerjasama lintas program, kerjasama lintas sektoral yang bisa kita lakukan untuk menyelesaikan masalah yang ada di komunitas termasuk COVID-19 ini. Nah, nanti kerjasamanya itu ya memang harus menggunakan satgas. Kemudian misalnya tidak ada RT, tidak ada RW, yang penting yang di sana ada enggak tokoh masyarakat yang bisa menggerakkan masyarakat, itu menjadi key person-nya. Ya, jadi nanti key person ini dilakukan pendekatan dan dia memang saya sih berharapnya adalah dia paham tentang pandemi COVID ini. Kalau tidak, ya memang agak susah untuk digerakkan. Nah, sehingga nanti pendekatan dengan tokoh-tokoh kunci di masyarakat itu menjadi penting ketika kita akan melakukan intervensi yang ada di komunitas. Kemudian apalagi ya Pak, tadi itu saya sambil melamun. Apa ya Pak, saya tadi agak lupa ya. Yang salah siapa katanya Bu? Oh iya benar Pak, yang salah siapa? Maaf Bu Pak Ir. Ya akhirnya kan ini yang salah siapa sih sekarang ini, situasi ini menjadi seperti ini. Jadi kalau kitanya yang salah siapa, pasti semuanya salah kalau menurut saya ya Pak. Artinya begini,
dari sisi pimpinan dari pemerintah, dari kalau memang dari awal kita bisa antisipasi, sebenarnya mungkin COVID-19 ini tidak masuk di Indonesia. Jadi kalau misalnya langsung ditutup negaranya, tidak bisa diakses oleh negara luar, orang luar tidak boleh masuk ke Indonesia, mungkin awal-awal itu kita sudah bisa selesai. Tapi barangkali memang takdir Allah itu berbeda, sehingga masyarakat Indonesia itu kadangkala sampai akhirnya kita negara-negara yang sudah terkena saja sudah selesai, kita belum selesai mengatasi masalah ini. Kenapa? Karena apa? Masyarakatnya sangat kompleks, budayanya sangat kompleks, untuk menggerakkan mereka itu juga tidak mudah, sehingga dampaknya berlarut-larut. Justru sekarang itu akhirnya berlarut-larut. Tetapi dengan berlarut-larutnya seperti ini, maka sebenarnya yang harus kita upayakan adalah dimulai dari diri kita. Kemudian bagaimana keluarga kita, lingkungan kita kondisikan sedemikian rupa Bapak Ibu, sehingga kita paling tidak, kalau kita tidak bisa memberikan kontribusi besar terhadap negara ini, kita bisa memberi kontribusi besar untuk keselamatan keluarga kita. Dan kita terlibat dari keluarga kita sendiri. Nah, berawal dari itulah nanti kita bisa memberikan intervensi-intervensi yang baik, gitu ya, memberikan contoh-contoh yang baik terhadap masyarakat yang ada di sekitar kita, sehingga nanti paling tidak kita memberikan kontribusi untuk sedikit di negara ini memberikan melakukan pencegahan terhadap COVID-19 ini, termasuk mungkin perawatan. Nah, kemudian pemantauan yang bisa kita lakukan di shelter barangkali Pak, atau di rumah-rumah, itu menjadi hal yang penting sekarang saat ini. Karena rumah sakit sudah tidak bisa menampung, maka yang kita lakukan adalah bagaimana kita bisa berkontribusi terhadap tetangga kita, terhadap teman kita, terhadap sejawat kita, untuk bagaimana kita bisa memberikan pemantauan. Kemudian yang kedua, ini pada pasien-pasien dengan kondisi COVID di rumah, itu selain melakukan pemantauan, intervensi langsungnya itu ya mengajarkan itu Pak. Jadi ya memang harus menggunakan APD, mau tidak mau ya kita ke sana, kemudian mengajarkan benar bagaimana misalnya saat oksigennya saturasi oksigennya menurun, posisi prone, kemudian mengajarkan mungkin barangkali batu efektif dan sebagainya, itu bisa kita lakukan secara langsung dengan melalui intervensi profesional yang lima intervensi keperawatan yang tadi saya sampaikan di depan. Nah, itu barangkali yang bisa saya sampaikan. Muka-muka ini ada gangguan tadi di rame di bawah, jadi kurang fokus saya ininya. Itu Pak, ada tambahan barangkali, mungkin ada tanggapan? Tanya ya Bu. Monggo. Saya tadi itu tertarik dengan sekarang kan sudah diberlakukan PPKM, PSBB. Tadi Ibu kan sudah tadi di slide-nya itu kok bisa banyak yang positif gitu loh. Sudah diberlakukan PPKM sama PSBB. Nah, itu apakah sudah ada penelitiannya Bu? Apakah maksudnya itu kegagalan KB atau apanya itu, apakah sudah ada penelitian atau memang ada peningkatan gitu? Terima kasih. Baik Pak Anto, saya langsung tanggapi nggih Pak. Langsung Bu, ini pertanyaan terakhir Bu, ini Bu ya. Oh ya, pertanyaan terakhir. Iya. Tapi saya senang loh Pak, diskusinya hidup kalau dengan bapak-bapak yang atau ibu-ibu yang sudah bekerja seperti ini. Pak Kaidi dari mana Pak? Dari lapas Bu. Di lapas. Lapas mana Pak? Berarti ini selamat ketemu kembali ya. Lapas Jogja Bu. Oh, Lapas Jogja. Oh, iya, Cik. Saya penasaran Ibu kok bisa positif yang banyak positif gitu.
Pak ini. Jadi terima kasih Pak, betul ya. Jadi yang data yang sudah saya sampaikan tadi sebenarnya adalah jadi kalau dari hasil penelitian risetnya, jurnalnya, saya memang belum membaca secara ini, tetapi ini hasil dari survei yang ada di Dinas Kesehatan. Jadi saya kemarin beberapa mendapatkan data terkait dengan ini. Jadi ada kenaikan terkait dengan angka kematian ibu dan anak. Ini pasti, ini ada, ini angka ini ada. Jadi angka hasil benar-benar rekapitulasi data yang ada di DIY. Kemudian yang kedua tadi yang terkait dengan keluarga berencana ya. Jadi kegagalan keluarga berencana pun ini pun data Pak. Jadi data yang saya sampaikan itu berdasarkan dari data yang ada. Jadi angka kegagalan KB keluarga berencana ini menjadi sangat bermasalah ketika proses pasca pandemi COVID-19 ini, karena tadi yang sudah saya jelaskan. Jadi ternyata yang saatnya harus suntik tidak suntik ya. Jadi kemudian yang seharusnya misalnya minum pil mungkin membeli pilnya agak takut ya, sehingga akhirnya terabaikan. Dan juga ini sebenarnya dampak langsungnya adalah dari faktor ekonomi ya. Jadi kalau saya melihat faktor terbesar dampaknya itu sekarang adalah di ekonomi. Semua aspek terkena, sehingga kadangkala untuk mengakses pelayanan kesehatan itu orang menjadi cenderung ragu-ragu walaupun punya BPJS, tetapi orang untuk pelayanan KP itu kan tidak masuk BPJS. Tapi sekarang masuknya ke bidan praktek mandiri, jadi ke BPS atau mungkin juga ke rumah sakit kalau mau menggunakan IUD dan sebagainya, sehingga orang itu kan cenderung untuk mengurangi datang ke rumah sakit karena situasi pandemi ini. Akhirnya dampaknya di dalam pelayanan tadi yang KP itu banyak permasalahan yang sehingga angka kehamilannya cukup tinggi. Kemudian yang berikutnya tadi yang terkait dengan anak, kematian ibu dan anak tadi sudah saya jelaskan. Nah, ini benar-benar Pak, kalau rujukan kesehatan agak susah sekarang orang yang mau melahirkan itu, sehingga akhirnya kadang-kala mencari rumah sakit yang tidak rujukan COVID, mereka sampai di jalan tidak tertolong, kadang-kala begitu. Jadi itu sangat terpaksa dilakukan walaupun sudah dilakukan koordinasi oleh petugas kesehatan yang ada di rumah sakit tersebut dengan rumah sakit yang lainnya. Jadi kan pasti akan merujuk, itu bisa komunikasi ya antara satu rumah sakit dengan rumah sakit yang lainnya. Gitu yang terjadi. Mungkin itu Pak Anto yang sudah saya sampaikan. Terima kasih. Moga-moga jawaban saya memuaskan. Gimana Pak Kaidi? Sudah puas nggih Pak Kaidi? Berarti besok yang pakai APD suaminya itu Pak Anto ya? Ya, bisa. Terima kasih berarti ini, selamat sore. Ya. Terima kasih. Terima kasih Pak Kaidi. Selamat sore Pak. Baik para berjaga Pak. Baik Ibu Surantini dan peserta kuliah pakar, karena waktu juga sudah sampai di akhir, maka untuk acara ini saya mengambil kesimpulan bahwa pelaksanaan askep komunitas masa pandemi perlu kolaborasi dan kerjasama dengan Satgas Covid, Babinsa, petugas puskesmas, relawan-relawan, dan pihak-pihak yang peduli dengan kesehatan di masyarakat melalui berbagai media-media sosial yang bisa diakses. Ya, itu mungkin yang bisa saya simpulkan dari acara ini. Baik, karena waktu juga sudah selesai. Terima kasih kepada Ibu Surantini yang sudah memberikan materinya, dan terima kasih kepada mahasiswa yang sudah mengikuti dari awal dan sampai akhir. Dari saya untuk sebagai moderator, saya akan mengakhiri acara ini. Kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Terima kasih kepada semuanya ya. Demikian marilah kita akhiri acara ini dengan berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Bu Tini. Ya sami-sami Pak Anto, Pak Doni. Makasih Bu. Mohon izin live sami-sami. Terus, Izin live.